Pagi itu, suara ayam dan angin sawah membangunkan kampung Sukamaju. Seperti biasa, Siti sudah bangun sejak sebelum subuh. Setelah salat, ia membantu ibunya menyiapkan sarapan sederhana, lalu mengenakan gamis dan kerudung putih kesayangannya. Siti adalah ustazah muda yang disukai banyak orang. Setiap sore, rumah kecilnya selalu dipenuhi anak-anak yang datang untuk belajar mengaji. Para ibu di kampung juga sering meminta nasihat kepadanya. Semua orang mengenal Siti sebagai perempuan yang lembut, sabar, dan tidak pernah menolak membantu siapapun. Kalau ada menantu seperti Siti, pasti hidupnya tenang, kata Bu Ratna tetangga sebelah sambil tersenyum kepada Ibu Siti. Ibu Siti hanya tersenyum bangga. Ia memang berharap suatu hari putrinya menikah dengan pria baik, sopan, dan terpandang. Siang itu, setelah selesai mengajar di musala, Siti berjalan pulang melewati jalan kecil di pinggir sawah. Di tengah perjalanan, ia melihat seorang nenek kesulitan membawa 2 kantong belanja yang berat. Siti segera menghampiri. "Mari, Nek, saya bantu." Namun sebelum Siti sempat mengambil kantong itu, seseorang lebih dulu datang dari arah belakang. Seorang pria tinggi dengan wajah tegas dan jaket lusuh mengambil kedua kantong itu tanpa banyak bicara. "Biar saya saja, Nek," ucap pria itu pelan. Siti terdiam. Ia mengenal pria itu. Namanya Fikri. Di kampung, semua orang mengenalnya sebagai preman kampung. Ia sering duduk di pos ronda sampai larut malam, jarang berbicara, dan selalu dipandang buruk oleh warga karena masa lalunya yang pernah salah bergaul. Nenek itu tersenyum senang. "Terima kasih, Fikri. Kamu memang anak baik." Fikri hanya mengangguk kecil. Saat pandangannya bertemu dengan Siti, ia terlihat kikuk lalu segera berjalan pergi. Setelah mengantar nenek itu, Siti memandangi punggungnya cukup lama. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa pria yang selama ini dicap buruk oleh kampung mungkin tidak seburuk yang dibicarakan orang. Di sisi lain, dari kejauhan, beberapa warga yang melihat kejadian itu mulai berbisik-bisik. Kenapa Siti malah berdiri dekat Fikri? Jangan sampai ustazah itu dekat dengan pria seperti dia. Siti belum tahu, pertemuan sederhana di pinggir sawah itu akan mengubah seluruh hidupnya. Sejak pertemuan di pinggir sawah itu, Siti beberapa kali memikirkan Fikri. Bukan karena ia tertarik, melainkan karena ia bingung. Mengapa pria yang dianggap buruk oleh semua orang justru terlihat begitu peduli kepada seorang nenek? Keesokan sorenya, seperti biasa Siti mengajar anak-anak mengaji di teras rumah. Saat pelajaran selesai, hujan turun cukup deras. Anak-anak yang rumahnya jauh mulai gelisah karena tidak berani pulang sendirian. "Tunggu hujannya reda dulu ya," kata Siti sambil menenangkan mereka. Namun tak lama kemudian, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Siti menoleh dan terkejut. Fikri berdiri di depan pagar sambil membawa beberapa jas hujan kecil. "Saya lihat anak-anak masih di sini," katanya pelan. "Biar saya antar yang rumahnya jauh." Anak-anak langsung bersorak senang. "Yeay, naik motor Om Fikri." Siti sedikit ragu. Ia takut warga salah paham. Tapi hujan semakin deras, dan anak-anak memang harus segera pulang. Akhirnya, satu persatu anak diantar pulang oleh Fikri. Anehnya, sepanjang perjalanan ia bersikap sangat ramah. Ia membantu memakaikan jas hujan, berbicara lembut, bahkan memastikan setiap anak benar-benar sampai di rumah. Malam harinya, Siti kembali memikirkan semua itu. "Bu, sebenarnya Fikri itu seperti apa?" tanya Siti pelan kepada ibunya. Ibu Siti langsung berhenti melipat pakaian. "Jangan tanya soal dia. Dia bukan orang yang pantas dekat denganmu," jawab ibunya cepat. "Tapi tadi dia membantu mengantar anak-anak pulang. Orang bisa terlihat baik sesaat, tapi semua warga tahu, dulu Fikri sering bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Sejak ayahnya meninggal, hidupnya berantakan." Siti terdiam. Namun entah kenapa, hatinya merasa ada sesuatu yang belum diketahui semua orang. Beberapa hari kemudian, Siti kembali bertemu Fikri di warung kecil dekat musala. Saat itu, seorang anak kecil terjatuh dan dagangannya berserakan di jalan. Banyak orang hanya melihat dari jauh. Tanpa ragu,
Fikri langsung membantu memungut semua barang itu. Bahkan diam-diam ia memberi uang kepada anak kecil itu. "Jangan nangis. Besok kamu bisa jualan lagi," katanya. Anak itu tersenyum bahagia. Siti yang melihat kejadian itu semakin yakin. Di balik nama buruk yang melekat pada Fikri, ada hati yang baik yang selama ini tidak pernah dilihat siapapun. Namun di saat yang sama, beberapa warga mulai memperhatikan bahwa Siti sering bertemu Fikri. Dan gosip kecil mulai menyebar di kampung. Hari-hari berlalu. Gosip tentang Siti dan Fikri semakin sering terdengar. Setiap kali Siti berjalan ke musala atau ke pasar, selalu ada warga yang berbisik saat melihatnya. Kasihan sekali Siti, masa ustazah dekat dengan preman kampung. Padahal banyak pria baik yang mau melamarnya. Siti mendengar semua itu. Tapi ia memilih diam. Ia tahu orang-orang hanya mengenal Fikri dari masa lalunya, bukan dari siapa dirinya sekarang. Suatu sore, setelah selesai mengajar mengaji, Siti melihat Fikri berdiri di depan pagar rumahnya. Wajah pria itu terlihat gugup. Tangannya memegang sebuah kotak kecil berisi kurma dan sajadah baru. "Ada apa, Fikri?" tanya Siti pelan. Fikri menunduk sejenak sebelum menjawab. "Saya ingin bicara dengan ibu dan kamu," katanya lirih. Tak lama kemudian, Fikri duduk di ruang tamu sederhana rumah Siti. Ibu Siti terlihat tegang. Ia sama sekali tidak menyangka pria yang selama ini dijauhi warga itu datang ke rumah mereka. Dengan suara pelan dan tangan yang gemetar, Fikri berkata, "Saya tahu saya bukan siapa-siapa. Saya juga tahu banyak orang tidak suka pada saya. Tapi saya ingin berubah. Saya ingin hidup lebih baik." Ia menatap Siti sebentar, lalu kembali menunduk. "Kalau ibu mengizinkan, saya ingin melamar Siti." Ruangan itu mendadak sunyi. Ibu Siti langsung berdiri. Wajahnya pucat karena terkejut. "Tidak mungkin," ucapnya. "Siti itu ustazah. Masa depannya masih panjang. Kenapa kamu malah datang membawa lamaran?" Fikri hanya diam. Ia tidak marah, tidak membela diri. Ia hanya menerima semua ucapan itu dengan tenang. Siti memandang Fikri. Untuk pertama kalinya, ia melihat ada kejujuran dan kesungguhan di mata pria itu. "Mengapa kamu memilih aku?" tanya Siti. Fikri menarik napas pelan. "Karena hanya kamu yang pernah melihat saya sebagai manusia, bukan sebagai masa lalu saya." Ucapan itu membuat Siti terdiam. Malam itu, setelah Fikri pulang, Ibu Siti menangis dan memohon agar putrinya menolak lamaran itu. "Jangan hancurkan hidupmu sendiri, Siti. Semua orang akan menertawakan kita." Namun Siti justru tidak bisa tidur semalaman. Ia terus memikirkan semua kebaikan Fikri, semua perjuangannya untuk berubah, dan tatapan tulus yang ia lihat sore tadi. Keesokan paginya, di hadapan ibunya, Siti akhirnya membuat keputusan yang mengejutkan. "Aku menerima lamaran Fikri, Bu." Kabar itu menyebar ke seluruh kampung hanya dalam beberapa jam. Dan sejak hari itu, semua orang mulai mencibir Siti. Sebulan kemudian, hari pernikahan Siti dan Fikri tiba. Tidak ada pesta besar, tidak ada tenda mewah, dan tidak ada iringan musik. Pernikahan itu hanya digelar sederhana di halaman rumah Siti, dengan beberapa kursi plastik dan makanan seadanya. Namun yang paling menyakitkan bukanlah kesederhanaannya, melainkan sepinya. Banyak warga yang sengaja tidak datang. Beberapa orang yang lewat bahkan berhenti di depan rumah hanya untuk berbisik-bisik. Sayang sekali, ustazah secantik itu malah menikah dengan preman. Paling juga tidak akan bertahan lama. Siti mendengar semua ucapan itu dari dalam rumah. Dadanya terasa sesak. Untuk pertama kalinya, ia mulai takut dengan keputusan yang telah diambilnya. Saat akad selesai, Fikri menatap Siti dengan mata berkaca-kaca. "Maaf," ucapnya pelan. "Aku belum bisa membuatmu bahagia." Siti tersenyum tipis meski hatinya sedih. "Tidak apa-apa. Aku memilihmu bukan karena harta atau pujian orang." Setelah menikah, Siti pindah ke rumah kecil peninggalan ayah Fikri di ujung kampung. Rumah itu sederhana, dindingnya sudah kusam, dan atapnya bocor di beberapa bagian. Hari pertama di rumah itu terasa aneh. Siti yang biasanya ramai dikelilingi murid dan tetangga,
kini menjalani hari-hari yang sunyi. Tak ada lagi ibu-ibu yang datang meminta nasihat. Tak ada lagi anak-anak yang belajar mengaji di rumahnya. Bahkan ketika Siti berjalan ke warung, beberapa orang memilih diam dan berpaling. Suatu sore, Siti duduk sendiri di teras rumah sambil menahan air mata. Saat itulah seorang anak kecil datang membawa sebuah buku mengaji. "Kak Siti," katanya malu-malu, "aku mau belajar ngaji lagi." Siti tersenyum bahagia dan mempersilahkan anak itu masuk. Namun belum sempat pelajaran dimulai, ibu anak itu datang tergesa-gesa. "Maaf, Nak. Ayo pulang sekarang," katanya sambil menarik tangan anaknya. "Tapi Bu, aku mau belajar sama Kak Siti." "Sudah, jangan membantah." Wanita itu menoleh sebentar ke arah Siti. "Maaf, suami saya tidak suka kalau anak kami datang ke rumah ini." Setelah mereka pergi, Siti terduduk diam. Matanya mulai basah. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, Siti menangis di depan Fikri. "Apa aku salah memilihmu?" tanyanya lirih. Fikri terdiam. Wajahnya terlihat sangat sedih. Dan di luar rumah, hujan mulai turun pelan, seolah ikut merasakan beratnya hidup mereka. Hari-hari setelah pernikahan terasa semakin berat bagi Siti. Setiap pagi ia tetap berusaha tersenyum, membersihkan rumah kecil mereka, lalu menunggu kalau-kalau ada anak yang datang untuk belajar mengaji. Namun teras rumah itu selalu sepi. Hanya ada satu murid yang masih sesekali datang. Namanya Aisyah, anak perempuan berusia 8 tahun yang sejak dulu sangat dekat dengan Siti. "Aku tetap mau belajar sama Kak Siti," kata Aisyah suatu sore sambil tersenyum. Siti mengusap kepala anak itu dengan haru. Aisyah memang anak yang baik. Sore itu, untuk pertama kalinya setelah menikah, rumah kecil mereka kembali terdengar ramai oleh suara bacaan mengaji. Siti merasa sedikit lega. Ia mulai percaya bahwa semuanya akan membaik. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Keesokan harinya, saat Siti sedang menyapu halaman, ia melihat ibu Aisyah datang dengan wajah cemas. Di belakangnya, Aisyah memegang buku mengaji sambil menunduk. "Maaf, Siti," kata wanita itu pelan. "Mulai sekarang Aisyah tidak bisa belajar di sini lagi." Siti terdiam. "Kenapa?" tanyanya lirih. Ibu Aisyah terlihat ragu. "Semalam suami saya marah. Katanya anak kami tidak boleh dekat dengan rumah ini." Aisyah langsung memeluk Siti. "Tapi aku masih mau belajar sama Kak Siti," ucapnya sambil menangis pelan. Siti berusaha tersenyum, meski dadanya terasa sesak. "Tidak apa-apa Aisyah, kamu harus nurut sama orang tuamu." Setelah mereka pergi, Siti masuk ke dalam rumah dan duduk diam di dekat jendela. Buku-buku mengaji masih tersusun rapi di atas meja. Tapi sekarang, tak ada lagi yang membukanya. Malam itu, Fikri pulang lebih larut dari biasanya. Bajunya basah karena hujan. Ia baru saja mencari pekerjaan ke beberapa tempat di kota kecil dekat kampung, tetapi semuanya menolak. "Mereka bilang aku tidak cocok," katanya pelan. Siti menahan tangis. Ia tidak tega melihat suaminya terus dipandang buruk, meski sudah berusaha berubah. "Aku tidak peduli kalau kita hidup sederhana," kata Siti sambil menggenggam tangan Fikri. "Aku cuma ingin kita diterima." Fikri menunduk. Untuk beberapa saat ia diam, lalu berkata dengan suara pelan, "Aku janji, Ti. Suatu hari nanti, aku akan membuat semua orang melihat bahwa aku bisa berubah." Namun belum sempat harapan itu tumbuh, keesokan paginya datang kabar yang lebih menyakitkan. Pemilik warung tempat Fikri biasa membantu bekerja meminta Fikri berhenti. Alasannya sederhana. Karena banyak warga tidak mau datang ke warung itu jika Fikri masih ada di sana. Sejak kehilangan pekerjaan di warung, Fikri semakin sering keluar rumah sejak pagi. Ia mencoba apa saja, membantu mengangkat barang di pasar, membersihkan kebun milik orang, bahkan menawarkan diri memperbaiki pagar rumah warga. Namun hampir semua orang menolaknya. "Maaf, kami sudah ada orang lain." "Tidak usah, nanti saja." Padahal Siti tahu, banyak dari mereka sebenarnya hanya tidak ingin berurusan dengan suaminya. Sementara itu, uang tabungan mereka semakin menipis. Untuk membeli beras dan kebutuhan sehari-hari saja,
Siti harus menjual beberapa barang miliknya. Sajadah hadiah pernikahan, gelang kecil pemberian ayahnya, bahkan beberapa buku lama yang sangat ia sayangi. Suatu malam, saat hujan turun deras dan atap rumah kembali bocor, terdengar suara ketukan di pintu. Fikri segera membukanya. Di depan rumah berdiri Pak Hendra, orang yang selama ini meminjamkan uang kepada almarhum ayah Fikri bertahun-tahun lalu. "Aku datang untuk menagih," katanya singkat. Fikri terlihat terkejut. "Bukankah ayah sudah mencicil sebagian?" Pak Hendra mengangguk. "Masih ada sisa. Dan karena rumah ini dijadikan jaminan, kalian harus melunasinya sebelum akhir bulan." Siti langsung pucat. "Kalau kami belum punya uang?" tanyanya pelan. Pak Hendra menatap rumah kecil itu sebentar. "Kalau begitu, rumah ini akan jadi milik saya." Setelah pria itu pergi, suasana di dalam rumah menjadi sunyi. Hanya terdengar suara hujan yang menetes dari atap ke lantai. Siti duduk di kursi, sambil memeluk dirinya sendiri. Rumah itu memang sederhana, tapi itu satu-satunya tempat yang mereka punya. "Apa kita harus pergi dari sini?" bisiknya. Fikri menggeleng pelan. "Tidak, aku tidak akan membiarkanmu kehilangan rumah ini. Tapi kita tidak punya apa-apa lagi, Fikri." Fikri terdiam beberapa saat. Tatapannya kosong ke arah dinding rumah yang mulai kusam. Lalu untuk pertama kalinya, ia berkata dengan penuh keyakinan, "Aku akan cari jalan. Apapun caranya. Sebelum akhir bulan rumah ini tidak boleh hilang." Namun di luar rumah, beberapa warga yang mengetahui soal hutang itu mulai kembali berbisik-bisik. "Sudah kubilang, menikah dengan Fikri cuma akan membuat hidup Siti sengsara." Dan untuk pertama kalinya, Siti merasa hidupnya benar-benar berada di ujung harapan. Sejak malam itu, Fikri hampir tidak pernah tidur nyenyak. Setiap kali memandang Siti yang tertidur di sampingnya, ia merasa bersalah. Ia tahu, sejak menikah dengannya, hidup Siti berubah menjadi jauh lebih sulit. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari terbit, Fikri sudah keluar rumah. Ia pergi ke pasar kota yang jaraknya hampir 1 jam dari kampung. Di sana, ia melihat banyak pedagang sayur dan gorengan yang selalu ramai setiap pagi. Di tengah keramaian itu, Fikri tiba-tiba teringat sesuatu. Dulu, sebelum ayahnya meninggal, ibunya pernah berjualan kue dan gorengan. Dan resep itu masih diingat Fikri sampai sekarang. Sore harinya, ia pulang dengan wajah penuh semangat. "Siti," katanya sambil duduk di samping istrinya, "aku punya ide." Siti menatapnya pelan. "Apa?" "Kita buka usaha kecil. Kita jual gorengan dan teh hangat di depan rumah. Aku yang jual, kamu bantu di rumah." Siti terdiam. Mereka memang hampir tidak punya uang. Tapi mungkin itu satu-satunya jalan. "Menggunakan uang dari mana?" tanya Siti. Fikri mengeluarkan sebuah kotak kecil dari lemari. Di dalamnya ada jam tangan tua milik ayahnya, satu-satunya barang berharga yang masih ia simpan. "Aku akan menjual ini." Siti langsung menggeleng. "Itu kenang-kenangan terakhir ayahmu. Tapi rumah ini lebih penting. Dan aku tidak mau terus melihatmu menangis." Keesokan harinya, mereka mulai berjualan di depan rumah. Dengan meja kayu bekas dan kompor kecil, Siti menggoreng tempe dan pisang, sementara Fikri berdiri di pinggir jalan menawarkan dagangan mereka. Namun sampai siang, tak ada satupun orang yang membeli. Beberapa warga yang lewat hanya memandang sinis. Siapa yang mau beli dari mereka? Jangan-jangan nanti makanannya tidak enak. Siti pura-pura tidak mendengar, tapi tangannya gemetar saat membalik gorengan. Menjelang sore, dagangan mereka masih utuh. Sampai akhirnya, seorang nenek yang dulu pernah dibantu Fikri datang perlahan. "Nak, beri nenek 2 gorengan dan segelas teh." Siti langsung tersenyum haru. Tak lama kemudian, datang lagi satu pembeli. Lalu satu lagi. Meski hanya sedikit, malam itu untuk pertama kalinya sejak lama, Siti dan Fikri merasa masih ada harapan. Mereka belum tahu bahwa perjuangan mereka baru saja dimulai. Beberapa hari berlalu. Meski pembeli mereka tidak banyak, usaha kecil Siti dan Fikri mulai berjalan. Setiap pagi, Siti membuat gorengan dan teh hangat, sementara Fikri berdiri di pinggir jalan sambil tersenyum kepada siapapun yang lewat. Sedikit demi sedikit,
ada beberapa warga yang mulai berani membeli. Gorengannya enak juga, bisik seorang ibu kepada temannya. Mendengar itu, hati Siti mulai lega. Untuk pertama kalinya, ia merasa mungkin mereka benar-benar bisa menyelamatkan rumah dan hidup mereka. Namun ternyata, tidak semua orang senang melihat mereka mulai bangkit. Di kampung itu, ada seorang perempuan bernama Rina, sahabat lama Siti. Dulu mereka sangat dekat. Tapi sejak Siti menikah dengan Fikri, Rina merasa malu memiliki teman seperti Siti. Diam-diam, Rina juga pernah berharap ada pria baik dan terpandang yang menikahi Siti. Karena itu, ia tidak bisa menerima keputusan sahabatnya. Suatu siang, Rina datang ke warung kecil mereka dengan wajah manis dan senyum palsu. "Wah, ternyata ramai juga ya," katanya. Siti tersenyum kecil. "Alhamdulillah, mulai ada yang beli." Namun setelah pulang, Rina mulai menyebarkan cerita kepada warga. Katanya, minyak yang dipakai Siti sudah tidak layak. Katanya, Fikri mencampur bahan makanan murah supaya untung lebih banyak. Bahkan ada yang berkata bahwa rumah mereka tidak bersih. Kabar itu menyebar cepat sekali. Keesokan harinya, tak ada satupun pembeli yang datang. Siti menunggu dari pagi sampai sore di depan meja kecil mereka. Gorengan yang biasanya habis sedikit demi sedikit, kini tetap penuh sampai dingin. Menjelang petang, seorang anak kecil datang menghampiri. "Ibu saya bilang jangan beli di sini. Katanya polos. Katanya makanannya tidak baik." Anak itu lalu pergi. Siti hanya bisa menunduk. Air matanya jatuh perlahan. Malam itu, saat menghitung uang, hasil dagangan mereka bahkan tidak cukup untuk membeli tepung lagi. Kenapa semua ini terjadi? Bisik Siti sambil menangis. Fikri duduk di sampingnya. "Karena mereka belum percaya padaku," katanya pelan. "Lalu apa yang harus kita lakukan?" Fikri terdiam cukup lama. Wajahnya terlihat lelah, tapi matanya tetap menyimpan tekad. "Aku akan membuat mereka percaya," katanya. "Apapun yang terjadi, aku tidak akan menyerah." Namun di luar rumah, gosip tentang mereka semakin besar. Dan waktu untuk menyelamatkan rumah itu semakin sedikit. Keesokan paginya, Siti bangun dengan mata sembab. Ia hampir tidak tidur semalaman memikirkan fitnah yang menyebar tentang usaha mereka. "Sudahlah, mungkin memang kita tidak ditakdirkan diterima di kampung ini," katanya pelan sambil membereskan meja dagangan. Namun Fikri langsung menggeleng. "Jangan bilang begitu. Kalau orang-orang belum percaya, berarti aku harus membuktikannya." Hari itu, Fikri melakukan sesuatu yang tidak diduga Siti. Ia membersihkan halaman musala yang sudah lama dipenuhi daun kering. Ia memperbaiki pagar rumah seorang nenek yang hampir roboh. Ia juga membantu seorang pedagang di pasar mendorong gerobaknya yang rusak. Semua itu ia lakukan tanpa meminta bayaran. Banyak orang yang melihat, tapi sebagian masih mencibir. "Ah, paling cuman pura-pura supaya dipuji." Orang seperti Fikri tidak mungkin berubah. Fikri mendengar semua itu, namun ia memilih diam. Sore harinya, saat Fikri sedang membantu membersihkan saluran air di depan rumah Pak Lurah, tiba-tiba hujan turun sangat deras. Air mulai mengalir kemana-mana dan hampir masuk ke beberapa rumah warga. Orang-orang panik. Tanpa berpikir panjang, Fikri segera mengajak beberapa pemuda membuat aliran air sementara dengan papan dan karung bekas. Awalnya tidak ada yang mau ikut. Namun karena air semakin tinggi, akhirnya beberapa orang membantu. Hampir 2 jam Fikri bekerja di bawah hujan. Bajunya basah, wajahnya lelah, tapi ia terus berusaha sampai air tidak lagi masuk ke rumah warga. Malam itu, beberapa tetangga mulai membicarakannya dengan nada berbeda. Kalau bukan karena Fikri, rumah Pak Lurah tadi mungkin sudah kebanjiran. Sepertinya dia memang berubah. Keesokan paginya, saat Siti membuka meja dagangan mereka, ada 3 orang ibu-ibu datang membeli gorengan. Siti hampir tidak percaya. "Terima kasih, Bu," katanya dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, Siti merasa usahanya dan Fikri mulai terlihat. Namun kebahagiaan itu kembali terusik ketika Pak Hendra datang ke rumah mereka sore itu. "Waktu kalian tinggal 2 minggu lagi," katanya singkat. Dan jumlah uang yang mereka kumpulkan masih sangat jauh dari cukup.
2 minggu terakhir menjadi hari-hari paling melelahkan bagi Siti dan Fikri. Setiap pagi buta, Siti bangun untuk memasak gorengan, sementara Fikri berkeliling kampung menjualnya. Setelah itu, Fikri tetap membantu warga yang membutuhkan, berharap sedikit demi sedikit kepercayaan mereka kembali. Dan perlahan, usaha mereka mulai berkembang. Beberapa ibu mulai memesan gorengan untuk arisan. Anak-anak kecil kembali berani datang ke rumah, hanya untuk membeli teh hangat dan pisang goreng. Bahkan Pak Lurah pernah diam-diam membeli dagangan mereka saat sore hari. Enak, katanya singkat. Meski hanya satu kata, itu sudah cukup membuat hati Siti berbunga-bunga. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Siti dan Fikri menghitung uang hasil usaha mereka sambil tersenyum. Kalau seperti ini terus, mungkin kita bisa melunasi hutang itu, kata Siti. Fikri mengangguk. Sedikit lagi. Namun keesokan harinya, sesuatu terjadi. Saat Fikri sedang membeli bahan dagangan di pasar, seorang pedagang memanggilnya. Fikri, kamu belum tahu? Tahu apa? Pedagang itu terlihat ragu. Tadi pagi ada orang datang ke Pak Hendra. Katanya rumahmu sudah mau dibeli orang lain. Kalau jadi dibeli, kalian harus pergi minggu depan. Wajah Fikri langsung pucat. Ia segera pulang dan menemui Pak Hendra. Benar saja. Pak Hendra duduk di teras rumah sambil menyerahkan sebuah kertas. Maaf, Fikri, katanya. Ada orang yang ingin membeli rumah itu dengan harga lebih tinggi. Kalau sampai akhir minggu kamu belum bisa melunasi semuanya, rumah itu akan saya jual. Beri saya waktu sedikit lagi, pinta Fikri. Namun Pak Hendra menggeleng. Saya juga butuh uang. Saat Fikri pulang, ia melihat Siti sedang tersenyum di depan rumah, sambil menata dagangan. Ia belum tahu apa yang baru saja terjadi. Fikri menatap istrinya lama. Untuk sesaat, ia tidak sanggup mengatakan bahwa harapan yang hampir mereka raih mungkin akan hilang dalam beberapa hari lagi. Dan untuk pertama kalinya, Fikri mulai takut bahwa semua usahanya tidak akan pernah cukup. Malam itu, Fikri akhirnya menceritakan semuanya kepada Siti. Senyum di wajah Siti langsung hilang. Jadi, rumah ini benar-benar bisa diambil minggu depan? Tanyanya pelan. Fikri hanya mengangguk. Untuk beberapa saat, tidak ada yang berbicara. Mereka duduk diam di ruang tamu kecil yang remang-remang. Rumah yang selama ini mereka perjuangkan tiba-tiba terasa begitu rapuh. Keesokan harinya, mereka bekerja lebih keras dari sebelumnya. Siti membuat lebih banyak gorengan. Fikri berkeliling lebih jauh sampai ke kampung sebelah. Mereka berharap bisa mengumpulkan uang sebanyak mungkin. Namun nasib seolah tidak berpihak. Menjelang siang, hujan turun sangat deras. Jalanan menjadi sepi. Dagangan yang dibawa Fikri tidak habis. Bahkan beberapa gorengan basah terkena hujan dan tidak bisa dijual lagi. Saat pulang, Fikri hanya membawa sedikit uang. Tidak apa-apa, kata Siti mencoba tersenyum. Besok kita coba lagi. Tapi keesokan harinya, cobaan datang lagi. Kompor kecil mereka tiba-tiba rusak. Api tidak mau menyala. Sementara mereka tidak punya cukup uang untuk membeli yang baru. Siti menatap kompor itu dengan putus asa. Apa kita memang tidak bisa menyelamatkan rumah ini? Bisiknya. Belum selesai sampai di situ. Sore harinya, beberapa warga yang dulu mulai percaya kembali menjauh setelah mendengar kabar bahwa rumah mereka akan segera diambil. Kasihan juga, kata seseorang. Tapi memang dari awal pernikahan itu tidak akan membawa kebaikan. Ucapan itu terdengar jelas oleh Siti. Malamnya, saat Fikri keluar membeli minyak lampu, Siti duduk sendirian di dalam rumah. Ia memandangi dinding, atap bocor, dan meja kecil tempat mereka biasa berjualan. Tiba-tiba ia teringat semua yang pernah dikatakan ibunya. Jangan menikah dengan Fikri. Hidupmu akan sengsara. Untuk pertama kalinya, Siti mulai bertanya dalam hatinya sendiri. Bagaimana jika semua orang memang benar? Saat Fikri pulang, ia melihat Siti menangis diam-diam. Namun kali ini, ia tidak tahu lagi harus mengatakan apa. 2 hari sebelum batas waktu berakhir, rumah kecil itu semakin sunyi. Tak ada lagi pembeli yang datang. Kompor mereka masih rusak. Uang yang terkumpul bahkan belum sampai setengah dari jumlah yang diminta Pak Hendra. Siti duduk di teras sambil memandangi jalan. Dulu,
Setiap sore jalan itu ramai oleh anak-anak yang datang mengaji. Sekarang, yang lewat hanya orang-orang yang memandang iba atau berbisik pelan. Menjelang maghrib, Ibu Siti datang. Sudah lama ia tidak berkunjung sejak pernikahan itu. Melihat keadaan rumah anaknya, hati Ibu Siti langsung hancur. Atap masih bocor, dinding mulai rusak, dan wajah Siti terlihat jauh lebih kurus dari dulu. "Ya Allah, Siti," ucapnya sambil memeluk putrinya. Siti tak kuasa menahan tangis. Malam itu, saat Fikri sedang keluar, Ibu Siti berbicara pelan kepada putrinya. "Pulanglah ke rumah, nak." Siti terdiam. "Ibu tidak tega melihatmu seperti ini. Tapi aku istri Fikri, Bu. Apa yang sudah dia berikan untukmu selain kesedihan?" Siti langsung menunduk. Kata-kata itu terasa sangat menyakitkan, karena sebagian dari dirinya mulai takut bahwa ibunya benar. Ibu Siti lalu menggenggam tangan anaknya. "Kalau kamu pulang sekarang, Ibu akan bicara pada warga. Ibu akan membuat semuanya baik-baik saja lagi. Kamu masih bisa mengajar mengaji. Kamu masih bisa memulai hidup baru." "Lalu Fikri?" bisik Siti. Ibunya diam sejenak. Biarkan dia menjalani hidupnya sendiri. Malam itu, setelah ibunya pulang, Siti duduk sendirian di kamar. Ia melihat tas kecil di sudut ruangan. Untuk pertama kalinya, ia mulai berpikir untuk pergi. Di luar rumah, Fikri berdiri cukup lama sebelum masuk. Sejak tadi, ia mendengar sebagian pembicaraan Siti dan ibunya dari balik jendela. Tangan Fikri mengepal pelan. Ia sadar, mungkin inilah saatnya. Kalau Siti ingin pergi, ia tidak akan menahannya. Karena ia merasa dirinya memang telah gagal menjadi suami yang baik. Malam itu terasa sangat panjang. Siti duduk di tepi tempat tidur, sambil memandangi tas kecil yang sudah ia keluarkan dari lemari. Di dalam tas itu, hanya ada beberapa baju, sajadah, dan buku mengaji miliknya. Tangannya gemetar saat melipat pakaian. Di luar kamar, Fikri duduk sendirian di teras rumah. Ia memandangi langit malam yang gelap. Sudah lama ia tidak merasa seburuk ini. Ia teringat saat pertama kali melamar Siti. Ia tahu semua orang akan mencibir mereka. Tapi waktu itu, ia yakin bisa membuat Siti bahagia. Namun sekarang, yang terjadi justru sebaliknya. Rumah mereka hampir hilang. Usaha mereka hampir gagal. Dan perempuan yang paling ia sayangi kini mungkin akan meninggalkannya. Menjelang tengah malam, Fikri masuk ke kamar. Ia melihat tas kecil itu di atas tempat tidur. Untuk sesaat, hatinya terasa hancur. Namun ia tetap tersenyum kecil. "Kalau besok kamu ingin pulang ke rumah ibumu, pergilah," katanya pelan. Siti langsung menoleh. "Aku tidak ingin kamu terus menderita karena aku." Air mata Siti jatuh. "Apa kamu ingin aku pergi?" tanyanya lirih. Fikri menggeleng. "Tidak. Aku ingin kamu tetap di sini." Ia menunduk, lalu melanjutkan dengan suara bergetar. "Tapi aku lebih tidak sanggup melihatmu kehilangan semuanya karena memilihku." Untuk pertama kalinya, Siti melihat Fikri menangis. Bukan karena marah. Bukan karena kecewa. Melainkan karena ia benar-benar merasa gagal. Siti menatap pria di depannya. Pria yang selama ini dicap buruk oleh semua orang. Pria yang diam-diam selalu bekerja keras, menahan semua hinaan, dan terus berusaha membuatnya bahagia meski hidup mereka begitu sulit. Malam itu, Siti akhirnya sadar. Masalah terbesar dalam hidup mereka bukanlah kemiskinan, rumah yang hampir hilang, atau cibiran warga. Masalah terbesar mereka adalah jika ia menyerah pada orang yang selama ini tidak pernah menyerah padanya. Namun keputusan itu harus diambil besok pagi. Dan sampai matahari terbit, Siti belum juga memejamkan mata. Pagi itu, matahari terasa begitu redup. Siti bangun lebih awal dari biasanya. Tas kecilnya masih berada di atas tempat tidur. Dari luar kamar, terdengar suara Fikri sedang membereskan meja dagangan yang sudah lama tidak dipakai. Siti memandang tas itu cukup lama. Jika ia pergi hari ini, semuanya mungkin akan lebih mudah. Ia bisa kembali ke rumah ibunya. Ia bisa mengajar mengaji lagi. Warga mungkin akan menerimanya seperti dulu. Tapi itu berarti ia harus meninggalkan Fikri saat pria itu sedang berada di titik paling sulit dalam hidupnya. Saat Siti keluar rumah, ia melihat ibunya sudah datang dan berdiri di depan pagar.
Ayo pulang, Nak, kata ibunya lembut. Tidak ada lagi yang bisa dipertahankan di sini. Di saat yang sama, dari kejauhan Pak Hendra datang bersama 2 orang yang ingin melihat rumah itu. Kalau sampai sore ini kalian belum punya uang, rumah ini akan saya serahkan, katanya. Siti menatap rumah kecil itu. Dindingnya kusam. Atapnya bocor. Dan di sanalah semua tangis dan perjuangan mereka tersimpan. Fikri berdiri di dekat pintu. Wajahnya pucat, tapi ia tetap berusaha tersenyum. Pergilah sama ibumu, katanya pelan. Aku akan baik-baik saja. Siti menggenggam erat tas kecil di tangannya. Semua orang menunggu jawabannya. Ibunya, Pak Hendra, orang-orang yang mulai berkumpul di depan rumah. Bahkan Fikri sendiri. Lalu perlahan, Siti meletakkan tas itu di atas kursi. Ia berjalan mendekati Fikri dan menggenggam tangan suaminya erat. Aku tidak akan pergi, katanya tegas. Semua orang terdiam. Aku memilih tetap bersamamu. Meski kita kehilangan rumah ini, meski semua orang membenci kita, aku tidak akan meninggalkanmu. Air mata langsung jatuh di wajah Fikri. Ibu Siti menatap putrinya dengan kecewa sekaligus sedih. Jadi ini keputusanmu? Tanyanya. Siti mengangguk. Ya, Bu. Karena aku percaya, Fikri bukan pria buruk seperti yang semua orang pikirkan. Malam itu, rumah mereka memang belum terselamatkan. Uang mereka masih belum cukup. Namun untuk pertama kalinya sejak lama, Fikri dan Siti tidak lagi merasa sendirian. Karena kini, mereka memilih berjuang bersama sampai akhir. Keesokan paginya, Siti dan Fikri bangun dengan perasaan campur aduk. Mereka tahu, sore nanti mungkin mereka benar-benar harus meninggalkan rumah itu. Namun anehnya, setelah keputusan Siti untuk tetap bertahan, hati mereka justru terasa lebih tenang. Kalau memang kita harus pergi, kita pergi bersama, kata Siti sambil tersenyum kecil. Fikri menggenggam tangannya erat. Pagi itu, mereka tetap membuka meja dagangan seperti biasa. Meski hanya ada sedikit tepung dan minyak yang tersisa, Siti tetap membuat beberapa gorengan. Tak lama kemudian, seseorang datang ke rumah mereka. Ternyata nenek yang dulu pernah dibantu Fikri. Di tangannya ada sebuah kantong kain kecil. Nak, katanya pelan. Nenek dengar rumah kalian mau diambil. Siti tersenyum sedih. Iya, Nek. Nenek itu lalu meletakkan kantong kecil itu di atas meja. Ini tabungan nenek, tidak banyak, tapi pakailah dulu. Siti langsung terkejut. Jangan, Nek. Kami tidak bisa menerima ini. Namun nenek itu menggeleng. Dulu, waktu semua orang tidak peduli, Fikri yang membantu nenek. Sekarang giliran nenek membantu kalian. Belum sempat Siti menjawab, datang lagi seorang pedagang pasar yang pernah dibantu Fikri mendorong gerobaknya. Ia membawa beberapa bahan makanan. Kalian pakai ini untuk jualan. Bayarnya nanti kalau sudah ada uang. Lalu datang seorang ibu yang rumahnya pernah diselamatkan Fikri saat hujan deras. Aku mau pesan 50 gorengan untuk pengajian malam ini, katanya. Siti dan Fikri saling memandang. Mereka hampir tidak percaya. Sepanjang hari itu, semakin banyak orang datang. Bukan semua warga. Tapi orang-orang yang pernah merasakan kebaikan Fikri satu persatu mulai berdiri di pihak mereka. Malam harinya, setelah menghitung semua uang yang terkumpul, jumlahnya masih belum cukup. Masih kurang sedikit. Namun untuk pertama kalinya, mereka merasa harapan itu benar-benar ada. Hari terakhir akhirnya tiba. Sejak pagi, Siti dan Fikri sudah sibuk di dapur kecil mereka. Dengan bahan makanan yang diberikan warga, mereka membuat lebih banyak gorengan daripada biasanya. Siti menggoreng tanpa berhenti. Fikri mengantar pesanan ke beberapa rumah dan ke musala. Anehnya, hari itu suasana terasa berbeda. Beberapa orang yang dulu selalu memandang sinis kini mulai menyapa mereka. Semangat ya, Fikri. Semoga rezekinya lancar. Meski sederhana, ucapan itu membuat hati Fikri hangat. Menjelang siang, semua gorengan habis terjual. Lalu datang pesanan lagi. Dan lagi. Bahkan Pak Lurah memesan untuk rapat warga malam nanti. Sampai sore, tangan Siti mulai pegal. Namun ia tetap tersenyum. Saat matahari hampir tenggelam,
Mereka duduk di ruang tamu sambil menghitung semua uang yang berhasil dikumpulkan. 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar. Tangan Siti gemetar. "Fikri," bisiknya. "Jumlahnya cukup." Fikri langsung terdiam. Ia menatap uang itu lama, seolah tidak percaya. Untuk beberapa detik, ia tidak berkata apa-apa. Lalu perlahan, ia menunduk dan menangis. Bukan tangisan kesedihan, melainkan tangisan lega setelah sekian lama berjuang. Tanpa menunggu lebih lama, malam itu juga mereka pergi ke rumah Pak Hendra. Pak Hendra terlihat terkejut saat Fikri menyerahkan semua uang itu. "Kalian benar-benar bisa melunasinya?" tanyanya. Fikri mengangguk. "Ini rumah kami, dan kami akan mempertahankannya." Pak Hendra menerima uang itu, lalu menyerahkan surat rumah kepada Fikri. Saat mereka keluar dari rumah Pak Hendra, langit malam terasa begitu indah. Siti memeluk suaminya erat. "Kita berhasil," bisiknya. Namun Fikri hanya menatap rumah kecil mereka dari kejauhan. Dalam hatinya, ia berjanji. Mulai hari itu, ia tidak hanya ingin menyelamatkan rumah mereka. Ia ingin menjadi pria yang benar-benar pantas untuk Siti. Sejak rumah itu berhasil diselamatkan, hidup Siti dan Fikri perlahan mulai berubah. Usaha kecil mereka semakin ramai. Banyak warga yang mulai membeli gorengan dan teh hangat di rumah mereka. Bahkan beberapa ibu yang dulu menjauhi Siti kini kembali mengajaknya berbicara. Namun perubahan terbesar justru terjadi pada Fikri. Suatu malam, setelah salat di musala, Fikri duduk cukup lama sendirian. Ia memandangi anak-anak yang sedang belajar mengaji. Tiba-tiba ia berkata kepada Siti, "Aku ingin belajar agama lebih serius." Siti menatapnya terkejut. "Kenapa?" Fikri tersenyum kecil. "Karena selama ini aku terlalu sibuk membuktikan diriku pada orang lain. Padahal aku ingin menjadi lebih baik karena Allah, dan karena aku ingin pantas mendampingimu." Sejak hari itu, Fikri mulai rajin belajar. Ia sering datang ke musala, membantu membersihkan tempat wudhu, mendengarkan ceramah, dan belajar membaca Al-Quran dengan lebih baik. Awalnya, beberapa orang masih heran melihat perubahan itu. "Paling juga cuma sebentar," kata salah satu warga. Namun Fikri tidak peduli. Hari demi hari, ia terus berubah. Ia membantu Siti mengajar anak-anak mengaji. Ia mengantar para orang tua ke pasar. Ia memperbaiki rumah warga yang rusak. Dan setiap kali ada orang yang membutuhkan bantuan, Fikri selalu datang lebih dulu. Beberapa bulan kemudian, musala di kampung mereka kekurangan guru mengaji karena ustaz yang biasa mengajar pindah ke kota. Tanpa diduga, Pak Lurah datang menemui Fikri. "Kalau kamu bersedia," katanya pelan, "mulai minggu depan, bantulah Siti mengajar di musala." Fikri langsung terdiam. Ia tidak pernah membayangkan orang yang dulu paling sering memandangnya sinis kini justru mempercayainya. Malam itu, saat duduk di teras rumah bersama Siti, Fikri tersenyum sambil menatap langit. "Dulu semua orang mengenalku sebagai preman kampung," katanya pelan. "Sekarang?" tanya Siti sambil tersenyum. Fikri menatap istrinya. "Sekarang aku hanya ingin dikenal sebagai suamimu, 3 tahun berlalu." Kampung yang dulu penuh cibiran kini terasa sangat berbeda. Di depan rumah kecil Siti dan Fikri, kini berdiri warung sederhana yang selalu ramai. Siti menjual makanan, sedangkan Fikri membantu mengantar pesanan dan sesekali memperbaiki barang milik tetangga. Setiap sore, suara anak-anak mengaji terdengar dari musala. Dan di sana, Siti tidak lagi mengajar sendirian. Di sampingnya ada Fikri. Dengan suara tenang, ia mengajari anak-anak membaca Al-Quran. Anak-anak yang dulu takut padanya kini justru senang berada di dekatnya. "Pak Fikri, besok aku mau hafalan lagi," seru salah satu anak. Fikri tersenyum. "Kalau begitu besok harus lebih rajin ya." Siti memandang suaminya dari kejauhan. Kadang ia sendiri masih tidak percaya. Pria yang dulu dicap buruk oleh seluruh kampung kini menjadi orang yang paling dihormati. Suatu hari, setelah pengajian selesai, beberapa ibu-ibu datang menghampiri Siti. Mereka adalah orang-orang yang dulu paling sering mencibirnya. Salah satu dari mereka menunduk pelan. "Siti,
Kami mau minta maaf. Siti terdiam. Kami dulu salah menilaimu. Kami pikir keputusanmu menikah dengan Fikri akan menghancurkan hidupmu. Ibu yang lain ikut berkata, ternyata justru karena kamu bertahan, Fikri bisa berubah seperti sekarang. Siti tersenyum kecil. Ia tidak menyimpan marah lagi. Karena ia tahu, semua yang telah mereka lewati bukan untuk dibalas dengan kebencian, melainkan untuk menunjukkan bahwa seseorang bisa berubah jika ada yang percaya padanya. Beberapa hari setelah itu, ada seseorang yang datang ke warung Siti dan Fikri. Orang itu adalah Rina, sahabat lama Siti yang dulu pernah menyebarkan fitnah tentang usaha mereka. Kini wajah Rina terlihat sangat berbeda. Ia tampak murung dan tidak lagi serapi dulu. Siti yang sedang menyusun dagangan sempat terdiam saat melihatnya. Rina menunduk pelan. Aku boleh bicara sebentar? Siti mempersilahkannya duduk. Beberapa saat, suasana menjadi hening. Rina tampak gugup. Tangannya terus menggenggam ujung kerudungnya. Aku datang ke sini untuk minta maaf, katanya akhirnya. Siti tidak langsung menjawab. Rina menarik napas panjang. Dulu aku iri padamu. Aku tidak mengerti kenapa kamu memilih Fikri. Aku pikir kamu akan menyesal. Air mata mulai mengalir di pipi Rina. Tapi ternyata aku yang salah. Aku melihat sendiri bagaimana kalian bertahan. Aku juga melihat Fikri berubah. Siti menatap sahabat lamanya itu dengan tenang. Aku tahu, jawabnya pelan. Rina menggeleng. Tidak. Kamu tidak tahu seberapa besar rasa bersalahku. Karena fitnah yang aku sebarkan. Banyak orang menjauhi kalian. Saat itu, Fikri keluar dari dalam rumah sambil membawa 2 gelas teh hangat. Rina langsung menunduk semakin dalam. Aku juga minta maaf padamu, Fikri. Fikri meletakkan teh di meja. Lalu ia tersenyum kecil. Kalau kami terus menyimpan marah, berarti kami tidak benar-benar berubah. Rina langsung menangis. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa beban di hatinya mulai hilang. Sebelum pulang, Rina memandang Siti dan Fikri bergantian. Kalian berdua beruntung punya satu sama lain. Siti menggenggam tangan suaminya. Bukan karena kami beruntung, katanya pelan. Tapi karena kami memilih untuk tidak menyerah. Suatu sore, halaman musala dipenuhi warga. Hari itu ada acara syukuran kecil, karena musala selesai diperbaiki. Sebagian biaya perbaikan berasal dari hasil usaha Siti dan Fikri. Anak-anak berlarian di halaman. Ibu-ibu sibuk menyiapkan makanan. Para bapak duduk berbincang di teras. Di depan musala, Pak Lurah berdiri sambil memegang mikrofon. Sebelum acara dimulai, katanya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada 2 orang yang selama ini banyak membantu kampung kita. Semua orang langsung menoleh. Pak Lurah tersenyum ke arah Siti dan Fikri. Dulu, kita pernah salah menilai mereka. Suasana menjadi hening. Kita pernah menganggap Fikri tidak akan berubah. Kita juga pernah mencibir Siti karena memilih menikah dengannya. Beberapa warga mulai menunduk malu. Tapi hari ini, kita semua melihat sendiri. Mereka bukan hanya berhasil mempertahankan rumah tangga mereka. Mereka juga membantu banyak orang. Pak Lurah lalu mempersilakan Fikri maju ke depan. Fikri terlihat gugup. Ia menatap warga satu persatu. Wajah-wajah yang dulu memandangnya dengan sinis kini justru menatapnya dengan hormat. Di barisan depan, Siti tersenyum sambil menahan air mata. Fikri memegang mikrofon dengan tangan gemetar. Aku bukan orang baik sejak awal, katanya pelan. Tapi ada satu orang yang tetap percaya padaku, bahkan saat semua orang menjauh. Ia menoleh ke arah Siti. Kalau hari ini aku bisa berdiri di sini, itu karena istriku tidak pernah meninggalkanku. Siti langsung menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Semua warga bertepuk tangan. Dan di saat itulah, orang-orang yang dulu pernah menertawakan mereka hanya bisa saling memandang. Mereka benar-benar melongo. Karena 3 tahun lalu, tidak ada satupun yang percaya bahwa ustazah kampung itu dan pria yang dulu dicap buruk akan menjadi keluarga yang paling dihormati. Sejak hari itu, kisah Siti dan Fikri selalu dikenang oleh warga. Bukan karena mereka pernah diremehkan, tetapi karena mereka membuktikan bahwa cinta, kesabaran,
dan kesempatan untuk berubah bisa mengalahkan penilaian siapapun.